Udah dimulai. Halo, 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 halo semuanya. Pada video dan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian Arduino, di mana pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada apa namanya potentiometer. Nah, apa sih potentiometer itu? Eh, Pada penggunaan rangkaian Arduino kali ini kita akan menggunakan potentiometer, di mana fungsi dari potentiometer untuk di mana fungsi dari potentiometer ini untuk mengatur tingkat intensitas cahaya yang akan keluar dari suatu output. Nah, pada output yang keluar itu berupa LED gitu. Selain itu, kita juga akan menampilkan persentase dari tingkat kecerahan suatu output, tingkat kecerahan output dari LED dengan menggunakan LCD, di mana kita menggunakan LCD dengan yang berbasis 16 kali 2 dengan modul eh, I2C yang berbasis atau bertipe VCF. Nah, apa sih itu VCF? Nah, kalau kita lihat di sini ada dua tipe ya, di mana yang satu adalah VCF, yang kedua adalah MCB. Nanti akan saya jelaskan tentang tipe-tipe itu. Sebelumnya saya udah coba untuk membuat rangkaian Arduino terlebih dahulu, yang dimana kita akan juga membuat sama. Di sini saya untuk hanya coba-coba ya, sekalian belajar lah biar saya lebih paham dan bisa menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, langsung kita mulai aja biar nggak terlalu panjang-panjang banget ya videonya. Oke, kita buat tab baru dulu, Ctrl T, terus kita buka Tinkercad dashboard. Oke, oh, bentar. Lalu kita buat grid, soalnya apa? Kita akan membuat eh, sirkuit baru. Nah, di mana pada sirkuit yang baru ini kita membutuhkan beberapa bahan, yaitu satu Arduino Uno R3. Oh, agak lama ya. Mungkin ini lebih pengaruh ke sinyal HP mungkin. Makanya agak lemot ini. Nah, udah keluar. Nah, yang pertama apa tadi? Yaitu Arduino Uno. Yang selanjutnya kita membutuhkan resistor LED sebagai output dari program kita nanti, dan nggak lupa, dan saya pindah di sini. Turn all LCD. Nah, kita ambil yang ini ya, I2C. Dan juga perangkat utama kita yaitu potentiometer. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan dari program yang akan kita buat, saya ingin menyambungkan beberapa kabel-kabel ini dahulu supaya dari berapa ini kelima komponen ini akan tersambung, yang nantinya akan saya masukkan sebuah coding supaya program itu dapat berjalan gitu. Oke. Yang pertama kita masukin apa ini, katoda ya, katoda di dalam LCD. Oh, bukan LCD, LED. Nah, maaf, tipu-tipu. Yang akan masuk ke dalam GND. Kita coba apa, rapiin ya biar kelihatan ya, biar kelihatan rapi gitu. Lalu eh, ini kita sambungkan ke resistor, dan juga pada terminal satu kita masukkan ke dalam pin nomor 9 kayak gini. Nah, kita ubah nih warnanya biar nggak bingung. Red, ini juga red ya. Nah, terus yang ini, yang janjinya kita ubah jadi warna hitam aja. Soalnya menurut menurut saya hitam itu keren gitu. Oke,
Setelah kita memasukkan Gandi pada Arduino dan menyambungkannya pada LED, yang selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita perlu menyambungkan Gandi ini ke dalam LCD yang telah kita persiapkan sebelumnya. Itu. Oke, Gandi. Dan teknik penyambungannya sama ya teman-teman, harus sesuai dengan eh Gandi harus bersama dengan Gandi. Dan apa? 5 volt kita masukkan ke dalam VCC gitu. Kita ubah warnanya jadi apa ya? Jadi merah lah, biar keren. Jadi merah. Nah, yang nantinya dari 5 volt yang telah terhubung pada Arduino dan apa ini LCD akan kita sambungkan juga ke dalam ini potentiometer. Setelah itu kita masukkan apa ini? Coba kita lihat dulu. Candy-nya lagi ground ke dalam potentiometer yang telah kita eh, masukin tadi sebelumnya pada 5 volt. Kita masih coba ya, kayak apa? eh Candy pakai wire warna hitam. Nah, terus bentar kurang rapi kayaknya, tapi nggak harus rapi-rapi banget sih. Tadinya kita perlu menyambungin ini apa? SDA dan SDA dan SCL, di mana SDA itu masuknya ke dalam mana ya? SDA ke dalam A4 dan SCL ke dalam A5. Nah, dan wiper akan bentar-bentar. Wiper kita masukkan ke A0. Nah, agak bingung soalnya nggak apa kita ubah warnanya ya. Dan kita nggak bingung makanya kita perlu ubah warna dari kabel-kabel ini. Oke, ketika sambungannya udah dari ketiga kelima komponen ini kan udah tersambung semua. Sekarang kita tinggal coding aja. Nah, di mana pada coding itu saya udah buat sebelumnya biar kayak videonya nggak terlalu lama gitu. Jadi kalau semisal ada teman-teman yang ingin melakukan coding juga, kalian tinggal pause video yang saya buat lalu tinggal kalian salin aja. Bentar, kita ubah dulu ya. Nah, di mana kita kan tadi ini kan tipenya MCP. Nah, kita ubah menjadi PCF. Nah, apa sih bedanya MCP dan PCF? Nah, MCP itu perlu 6 sambungan kabel supaya si LCD dapat menyala. Sedangkan kita
Ya kita menggunakan tipe LCD yang PCF, maka kita hanya perlu fokus pada dua sambungan utama yaitu SDA dan SCL supaya LCD bisa dapat menyala. Nah, ini kita ganti jadi 0, ya 0,27. Oke, oke, oke. Coding yang saya buat tadi mana ya? Nah, ini masuk ke kode, ubah dari blok ke teks. Ini buat jaga-jaga ya. Jadi sebelum kita menjalankan program atau sound simulation kita perlu masukkan dulu yaitu berupa equal kristal sebagai bagian dari LCD dan juga wire atau kabel. Nah, setelah program kita masukkan, kita coba ya kita akan coba untuk eh, memulai simulasi. Ya, semoga aja langsung berhasil. Nah, enable to contact the code communication compilation. Nah, ini lebih ke apa? Jaringan sih sebenarnya. Iya, saya coba restart dulu. Nah, disconnected. Oke, kita coba lagi. Nah, udah berhasil kan? Jadi begitu. Nah, supaya LCD dari program kalian itu bisa menyala, kalian perlu menggantinya dari tipe MCP ke tipe PCF, di mana ya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita menggunakan tipe MCP, maka kita perlu untuk menyambungkan 6 kabel utama. Sedangkan kalau kita hanya menggunakan PCF, kita hanya fokus kepada SDA dan SCL gitu. Nah, ketika kita menggunakan potensiometer ini eh, untuk bermain atau menggesernya, maka brightness dari yang ditampilkan pada LCD juga akan berubah, serta output dari LED ini juga akan berbeda gitu. Ketika kita semakin memutarnya ke kiri, maka brightness ataupun cahaya output yang keluar dari LED ini akan semakin besar atau semakin terang gitu. Nah, mungkin ini aja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang ataupun kesalahan kata dalam penyebutan yang telah saya sebutkan, saya minta maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.